saudara mengangkat hatimu kepada Tuhan. Ku akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Dengan sungguh-sungguh, dengan yakin dan percaya, Kau tenang di dalam Tuhan, Kau tenang bersama Tuhan di saat badai, di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersamamu, Bapa Raja atas semesta. Tenang semua, kalau bagi jemaat Tuhan di saat badai.
Haleluya. Amin, 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 amin. Yesuslah kekuatan kami, dan Yesuslah sumber hikmat kami. Hikmat yang dari Tuhan akan memampukan kita untuk berjalan, untuk melangkah, menghadapi kehidupan di depan ini. Mintalah selalu pengertian dari Tuhan. Mintalah selalu perkara-perkara surga. Maka perkara-perkara surga itulah yang akan menuntun di dalam kehidupan kita. Terima kasih Bapak. Semua pujian, semua kemuliaan, semua apa yang kami punya, semua apa yang kami miliki, hanya satu, bersumber dari Allah. Dan harus kami kembalikan lagi kepada Allah si pemberi. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap menerima firman, kami siap dilayani firman. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Mari sama-sama katakan amin. Sekali lagi katakan amin. Prosperous people, I love. Apa kabar? Saya sehat, saya kuat, saya mampu, saya panjang umur, saya awet muda. Tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Haleluya. Amin, 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 amin. Bapak dan Ibu dan Saudara, jangan malas memperkatakan firman. Selalu perkatakan yang baik, maka setiap perkataan yang kau katakan dengan baik itu akan terjadi. Setiap perkataanmu yang benar, yang dasarnya firman akan terjadi. Kemuliaan bagi Tuhan sekali lagi. Tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Saya persilakan dulu kembali. Shalom. Ini hari Minggu, cuacanya sangat mendukung untuk kita sambil minum kopi dan juga pisang goreng, gitu ya. Tapi itu harus kita tiadakan dulu sebelum ibadah ini berakhir. Yesus kekuatanku dan hikmatmu. Amin. Ngomong pada dirimu sendiri. Yesus kekuatanku. Yesus hikmatku. Ya, belum semua. Sebelah kiri belum semua. Bicara, perkatakan firman pada dirimu. Yesus kekuatanku. Yesus hikmatku. Amin. Hikmat Tuhan yang memampukan Bapak dan Ibu dan saya untuk berjalan dan untuk melangkah. Maka dari itu, kita akan selalu berdoa dengan satu konsep, yaitu satu pengertian. Dia adalah kekuatanmu. Dia adalah hikmatmu. Katakan amin. Seperti yang sudah saya sampaikan minggu yang lalu, perkataan positif itu berbeda dengan perkataan kebenaran. Sekali lagi, perkataan positif itu berbeda dengan pikiran dan perkataan benar. Coba perhatikan lagi, supaya kita jangan terfokus dengan apa yang ditawarkan oleh motivasi, bahkan motivator-motivator. Kita kembali lagi, semua apa yang kau perkatakan, semua apa yang engkau dasarkan harus kembali lagi kepada kebenaran firman. Perkataan positif, berpikir positif, itu diajarkan oleh motivator-motivator. Itu diajarkan oleh orang-orang di mana semua dasarnya itu bersumber dari buku-buku. Nah, segala sesuatu tulisan yang dasarnya dari buku itu semua perkataan dari manusia. Oleh sebab itu, mulai hari ini yang tepat sesuai dengan firman, berpikirlah benar. Amin. Berkatalah yang benar. Umat percaya bukan hanya sekedar itu. Jadi mulai hari ini umat percaya itu harus berpikir, harus berkata benar. Katakan amin. Kok kapal kita miring ke kanan ya? Lebih penuh di sini daripada di sini.
Nah, saya nggak tahu ada roh apa di sini. Tapi nggak apa-apa, ya sudah. Berpikir dan berkata benar dasarnya adalah firman. Sementara perkataan dan pikiran positif dasarnya adalah kepercayaan pada diri sendiri. Mengapa seorang motivator membuat sesuatu pernyataan kepada audiensnya? Karena dia sendiri sudah mengalami, dia sendiri sudah melakoni, sehingga apa yang diyakini yang dasarnya dari sendiri, maka muncullah motivator, muncullah motivasi. Hidup ini tidak boleh ditentukan oleh motivasi-motivasi, tapi harus perkataan firman. Amin. Perkataan-perkataan motivasi itu memang ada pengaruhnya nanti dalam hidupmu. Tapi ingat, semua sumbernya itu berasal dari diri sendiri. Tetapi perkataan firman, perkataan yang benar, itu bersumber dari Allah sendiri. Maka di dalam posisi perkataan benar, inilah berpikir benar, inilah yang harus menjadi dasarmu, dasarmu, dasarmu. Kita buka 2 Timotius 1 ayat 6. 2 Timotius 1 ayat 6. Yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk menebarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. BMK berkata begini, sebab itu saya mengingatkan engkau untuk memperhidup karunia yang diberikan Allah kepadamu pada waktu saya meletakkan tangan saya ke atasmu. Bapak dan Ibu dan Saudara, kami sebagai gembala tidak pernah menawarkan diri menjadi seorang gembala di hadapan Tuhan. Tidak pernah mengisi suatu proposal untuk menawarkan diri jadi gembala. Jadi posisi gembala itu bukan posisi ada faktor, ada dukungan, bahkan ada sesuatu yang bersumber dari manusia sehingga dia meminta posisi itu. Seorang gembala itu otoritas pilihan dari Tuhan sendiri. Nah, seorang gembala ini pun dia benar seorang gembala atau tidak, itu diuji dengan waktu. Bisa paham? Diuji dengan waktu. Jadi kalau saya mau memberkati Bapak dan Ibu, saya suruh semua angkat tangan di hadapan Tuhan. Itu bukan otoritas yang saya buat-buat, yang saya pelajari. Bahkan yang bisa dikatakan supaya menjadi saya seperti hebat. Justru waktu Bapak dan Ibu angkat tangan dan saya angkat tangan memberikan itu padamu, itu otoritas yang Tuhan berikan kepada saya, dan otoritas yang Tuhan berikan kepada saya itu juga menjadi hakmu. Maka pada saat engkau angkat tangan itu tidak boleh main-main. Tidak ada angkat tangan itu begini. Itu nari-nari, bos. Angkat tangan, angkat tangan. Amin. Mengapa? Karena waktu engkau angkat tangan, waktu seorang gembala mencurahkan, bahkan memberikan perkataan benar, menyampaikan doa berkat, menyampaikan sesuatu yang benar, itu sedang mengalir kuasa yang sama yang akan Tuhan berikan juga padamu. Maka kekuatan yang ada padamu dan pada saya itu kekuatannya sama, di mana Yesus bangkit dari kematian. Segala sesuatu yang paling menakutkan di dunia ini adalah berbicara maut, kematian. Tapi kematian itu Yesus sudah selesaikan. Buktinya dari mana? Dia bangkit dari antara orang mati. Jadi kekuatan yang sama yang bangkit dari orang mati ini, Yesus, kekuatan itu juga Tuhan berikan padamu. Tidak ada yang tepuk tangan. Amin. Kekuatan yang Tuhan berikan padamu itu tidak setengah-setengah.
Kekuatan yang Tuhan berikan kepadamu itu bukan suatu kekuatan yang berasal dari manusia, tapi kekuatan dari si pemilik kekuatan itu sendiri. Kekuatan waktu Yesus bangkit, waktu Tuhan Yesus mengalahkan semua yang disebut dengan kerajaan maut, dia bangkit pada hari yang ketiga. Itu berarti semua tentang kerajaan maut, kematian itu dikalahkan, ditaklukkan oleh Yesus, ditaklukkan oleh kekuatan dari Yesus. Maka kekuatan yang sama ini juga Tuhan berikan padamu dan kepada saya. Amin. Maka tidak ada yang bisa mengalahkanmu, tidak ada yang bisa menaklukkanmu, tidak ada yang bisa menggugurkanmu. Karena kekuatan yang kau miliki itu sama dengan kekuatan yang berasal dari Tuhan. Ingat ini, ingat ini, ingat ini. Maka pada waktu engkau menerima berkat itu tadi, itu engkau lagi menerima yang disebut dengan karunia. Karena karunia itu di dalam bahasa Yunani artinya karisma, yang diberikan kepada Timotius diumpamakan seperti api. Di dalam 1 Tesalonika 5:19 dikatakan, janganlah padamkan rohmu. Bisa paham? Halo? Kekuatan, supaya kekuatan itu tetap terpelihara, tetap stabil, tetap kuat, tidak pernah turun, hanya satu: jangan padamkan rohmu. Amin. Dagingmu, daging saya, itu sama saja kualitasnya dengan orang yang tidak mengenal Tuhan. Yang membuatmu, yang membuat saya berbeda dengan orang di luar sana, yaitu rohmu. Rohmu ini harus terus menyala-nyala. Itu yang disampaikan Paulus kepada anak rohaninya Timotius, supaya roh, karunia, karisma yang ada padamu itu harus tetap engkau jaga. Jangan pernah padamkan roh yang Tuhan berikan itu padamu. Karena apa? Karena karunia dan kuasa tersebut harus dinyalakan. Kasih karunia itu tadi harus terus dinyalakan, yaitu melalui apa? Doamu, melalui apa? Imanmu, melalui apa? Ketaatanmu, melalui apa? Ketekunanmu. Rohmu itu terus menyala-nyala kalau engkau tetap ibadah, kalau engkau tetap taat pada firman, kalau engkau tetap berdoa menyembahnya, kalau engkau terus tinggal di dalam ketekunan iman itu, maka rohmu itu tidak akan pernah tidak menyala, akan terus menyala, akan terus menyala, akan terus menyala. Amin. Segala sesuatu yang menyala, apapun yang ada dekatnya, itu pasti habis. Pernah lihat kompor lagi menyala? Coba taruh tanganmu di atasnya, akan meleleh. Coba goreng ikan, kalau bapak dan ibu tidak tepat mengangkatnya, itu akan gosong. Artinya api itu akan mengakibatkan sesuatu di mana kalau kau ditaruh di atas api tadi, rohmu terus di dalam api tadi, maka siapapun tidak bisa menyentuh. Mereka akan terpelanting duluan. Halo? Orang yang berbuat jahat padamu itu akan terbakar sendiri. Orang yang berpikir yang tidak baik padamu itu akan terserang sendiri. Disebut roh yang menyala-nyala. Tidak ada sesuatu kekuatan apapun yang bisa menghentikannya. Tapi lihat, kalau rohmu ini tidak menyala-nyala, rohmu tidak menyala-nyala, ada sedikit gangguan saja dalam ibadah, Anda akan mempunyai satu banyak alasan untuk tidak beribadah. Waktu bapak dan ibu sudah mengarang sesuatu supaya tidak beribadah, sebenarnya Anda lagi mau mengecil api kompor tadi.
Api kompor tadi kalau dibuat 2 sumbu, bagaimanapun air yang lagi dimasak, kematangannya mendidihnya lebih cepat daripada cuman 1 sumbu. Jadi api itu tetap bisa besar, itu keputusan. Maka jangan pernah tinggalkan ibadah. Amin. Jangan pernah. Jangan pernah tinggalkan penyembahanmu. Sesibuk apapun Bapak dan Ibu, tidak boleh meninggalkan penyembahanmu. Maukah lagi di tempat pekerjaan, sembahlah Tuhan. Bisa Pak? Waktu engkau terus connect dengan Tuhan, rohmu akan terus menyala-nyala. Orang kalau rohnya terus menyala-nyala, siapapun yang di dekatnya itu akan disambarnya. Maka waktu Tuhan mau bertemu dengan Musa di Gunung Sinai, Musa pun disuruh untuk berhenti dan tidak boleh dekat dengan dia. Karena saat itu Tuhan mewujudkan dirinya juga melalui api. Maka Musa jauh di sana. Kalau Musa dekat, Musa pun akan hangus. Dan Tuhan pun mengatakan, lepaskan sendalmu, karena tempat ini kudus. Jadi orang kalau selalu memiliki api Roh Kudus, kemanapun melangkah, semuanya akan tersingkir. Yang tidak berbuat baik padanya, itu tanpa kita serang, dia akan tersingkir sendiri. Amin. Percaya hal ini, amin? Percaya hal ini, amin? Karena itulah kekuatan dari Tuhan. Itulah kekuatan dari Tuhan. Maka lihat, berdasarkan pada ayat di atas tadi, maka kepada setiap otoritas yang Tuhan beri di gereja atas jemaat, yaitu gembala itu berhak menumpangkan tangan. Pada saat itulah Tuhan sedang melepaskan karunia Allah kepada jemaatnya. Maka setiap ibadahmu, jangan pernah kau keluar dari tempat ini sebelum dilepaskan berkat kasih karunia. Amin. Amin. Jangan. Justru sekarang banyak gereja karena dia terburu-buru waktu. Yang terpenting dari endingnya ibadah, dia pulang tanpa dilepaskan, disebut dengan karunia Allah kepada dia. Kalau disuruh memilih, lebih baik gak usah persembahan daripada Bapak dan Ibu tidak menerima karunia berkat tadi. Tapi ada pilihan yang kedua, memberi persembahan dan tetap menerima itu. Halo? Amin. Amin. Sebagai jemaat, bagian kita adalah mengobarkan. Katakan, mengobarkan. Mengobarkan. Api itu harus dikobarkan. Amin. Disebut api itu harus dikobarkan. Ya, kata mengobarkan artinya di sini yaitu bersikap aktif dan tidak pasif. Orang benar itu kemanapun pergi, dia tidak akan pernah tahan menghadapi seseorang kalau dia tidak memperkatakan yang benar. Mengaminkan setiap firman Tuhan yang disampaikan. Maka setiap firman yang saya kirim di grup, itu Bapak dan Ibu itu harus aktif. Harus dijawab amin. Halo? Halo? Tidak perlu misalnya memberikan kepada saya protes, aduh Pak, bacaannya tiap pagi kok panjang begitu Pak. Malas Pak bacanya. Saya lagi mengobarkan terus. Bagian kalian itu, bagian jemaat hanya mengatakan amin. Bisa Pak? Halo? Setiap pagi itu 4:30 jemaat Tuhan selalu saya sapa. Selamat pagi. Selamat pagi. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Nah, jangan gara-gara masker nggak mau jawab. Bisa paham?
selalu saya sapa. Bagian saya sebagai pembala sudah melakoni. Bagian jemaatnya tinggal merespon. Engkau respon itu mau jam 10, terserah. Mau direspon itu besok paginya lagi, terserah. Tapi di dalam hidup perlu ada disiplin rohani. Mau Bapak dan Ibu pas misalnya saya sapa setengah 5 pagi, selamat pagi, langsung dijawab, selamat pagi, langsung tidur lagi, terserah. Halo? Amin. Kenapa saya buat agak panjang? Supaya tidak gagal fokus, supaya paham. Setiap nats itu supaya paham. Saya bisa saja membuat tulisan itu singkat, bisa. Tapi saya tidak dipanggil Tuhan untuk buat tulisan-tulisan singkat. Saya tidak mau mengikuti pendeta-pendeta yang lain. Apa yang Tuhan tetapkan ke saya, itu yang harus saya lakoni. Saya bisa saja membuat kalimatnya itu singkat. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, sukses, bukan sukses, rest people, bisa. Tapi Tuhan sampai detik ini tidak nyuruh saya membuat kalimat-kalimat singkat. Karena di dalam hati saya ini, panggilan saya, salah satunya, saya juga ada panggilan 30-40% itu menjadi seorang pengajar. Bisa Pak? Saya juga punya panggilan sebagai seorang dosen. Karena kesini terus, sebelumnya juga saya dosen. Itu tidak bisa saya matikan. Jadi tidak perlu memberikan satu respon kepada saya, Pak, kok baca firman Tuhan pagi ini kok terus panjang sekali. Baca saja supaya tidak gagal fokus. Seperti misalnya perkataan, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Jangan sampai gagal fokus. Ayub ngomong seperti itu, bicara seperti itu perkataan Ayub, bukan perkataan Tuhan. Karena pada prinsipnya Tuhan tidak pernah mengambil, Tuhan memberi. Halo? Halo? Setiap orang yang kita cintai hari ini meninggal dunia, itu Tuhan tidak pernah mengambil. Itu Tuhan lagi memindahkan ke surga. Halo? Amin. Tuhan tidak pernah mengambil. Bahkan endingnya hidupnya Ayub pasal 42, Tuhan kembalikan berlipat kali ganda. Siapa yang mengambil anak istrinya? Setan. Siapa yang mengambil lembunya? Setan. Karena setanlah pribadi yang akan terus mencobaimu. Tuhan tidak pernah mencobaimu. Harus dipahami, posisi Tuhan tidak boleh dibuat menjadi satu urutan nomor 2. Harus Tuhan tetap nomor 1. Tuhan tidak pernah mengambil, Tuhan selalu memberi. Amin. Halo, amin. Maksud saya tidak perlu, belum tentu semuanya benar. Belum tentu semuanya benar. Setiap perkataan-perkataan ataupun firman yang Bapak dan Ibu dengar harus juga terus diuji dengan waktu, diuji juga dengan satu kebenaran. Nah, oleh sebab itu hari ini jemaat itu hanya tinggal memakan, tinggal memakan, tinggal memakan. Karena sampai saat ini hanya beberapa orang terus yang merespon di grup. Apa saya akan berhenti? Enggak. Bapak dan Ibu enggak merespon itu, saya tidak akan berhenti. Karena saya memberikan itu bukan karena ingin selalu dijawab, enggak. Saya lakukan itu karena apa? Hati saya tetap berkobar-kobar. Hanya untuk menyalurkan kepada semua jemaat supaya hatimu juga tetap berkobar-kobar. Bangun pagi sudah dapat sarapan pagi. Amin. Amin. Maka lihat dalam 2 Timotius 1 ayat 7. 2 Timotius 1 ayat 7 tadi, di dalam bahasa yang lain, sebab roh yang Allah berikan kepada kita bukanlah roh yang membuat kita menjadi penakut. Sebaliknya roh Allah itu membuat kita menjadi kuat, penuh dengan kasih dan dapat menahan diri. Nah, Bapak dan Ibu, coba perhatikan lagi. Manusia itu, bentuk emosi manusia itu bisa bermacam-macam.
Emosi seseorang itu pada saat mendapat sesuatu hal hadiah, dia bisa senang. Bisa senang. Tapi pada saat mendapat hadiah juga, dia juga bisa sedih. Misalnya Olimpiade kemarin, 2 putri Indonesia, mereka sedih, mereka menangis. Tapi kesedihan mereka bukan tanda kutip benar-benar sedih. Justru kemenangan mereka diungkapkan juga dengan air mata. Bisa Pak? Misalnya bangun pagi, dia nggak ingat ulang tahunnya, panjang umurnya, panjang umur. Anda juga bisa sedih, menangis karena terharu. Nah, oleh sebab itu lihat, emosi yang ada padamu dan pada saya itu adalah emosi yang paling tua dari antara semua perasaan. Emosi yang paling tua di dalam diri manusia, emosi ini yang paling tua itu disebut dengan takut. Maka awalnya emosi ini itu lama kelamaan itu bisa menjadi satu roh, satu spirit padamu. Sekali lagi, di dalam karakter manusia, di dalam mental manusia itu pertama sekali ada emosi. Emosi inilah yang disebut dengan perasaan yang paling tua. Nah, emosi ini tadi itu lama kelamaan itu bisa menjadi satu spirit. Nah, kalau sudah menjadi satu spirit, maka di dalam emosi itu akan selalu ada ketakutan. Mengapa? Karena takut itu adalah pertama sekali muncul di Alkitab. Ketika Adam, Hawa jatuh di dalam dosa. Coba baca Kejadian 3:10. 1, 2, Kejadian 3:10. 1, 2, 3. Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Orang, ingat sekali lagi, emosi ini hanya bisa diselesaikan dengan firman. Emosi ini salah satunya memunculkan satu ketakutan, perasaan takut. Dan kalau sudah takut, itu bisa menjadi spirit. Kalau sudah menjadi spirit, itu akan membuat jauh dari Tuhan. Anda dan saya dibuat Tuhan bukan menjadi manusia yang takut, tapi yang kuat. Amin. Mengapa kata takut ini muncul pertama sekali dalam kitab Kejadian? Karena waktu Hawa jatuh dalam dosa, waktu ada perintah jangan makan buah itu. Bisa paham ya? Jangan makan buah itu. Nah lihat, firman itu jatuh diberikan itu kepada Adam, jangan makan buah itu. Tapi yang melirik yang pertama sekali adalah Hawa. Iblis tahu dari antara dua orang ini, Adam dan Hawa, maka masuklah doktrinnya iblis kepada Hawa. Hawa tidak merespon sesuatu, tetapi di dalam hatinya ada keinginan emosinya untuk mengambil itu. Maka waktu terjadi emosinya dimainkan oleh iblis tadi, maka lihat di dalam emosi dia ada satu penilaian. Kalau saya makan itu, kalau sama seperti Allah, berarti itu hal yang hebat. Diresponi. Maka Hawa lah yang pertama sekali makan buah itu. Waktu mereka makan, Hawa memberikan kepada Adam. Waktu mereka sudah masuk dalam ruang lingkup dosa tadi, ketakutanlah yang menguasai mereka. Karena mereka takut, maka mereka bersembunyi dari Tuhan. Mereka berpikir kalau mereka bersembunyi, Tuhan tidak bisa melihatnya. Maka lihat, Tuhan mencari manusia yang jatuh dalam dosa itu. Dikatakan, Adam, di mana engkau? Apakah Tuhan tidak tahu di mana Adam? Tahu, karena Tuhan sumber pengetahuan, Tuhan Maha Tahu. Tetapi yang diinginkan oleh Tuhan seharusnya Adam mengatakan, saya di sini Tuhan. Tapi dia sudah diliputi suatu namanya spirit ketakutan. Itu membuat dia terlalu banyak alasan. Seharusnya yang dilakukan Adam, saya di sini Tuhan, saya melakukan dosa, saya makan buah.
Jadi orang kalau sudah ada roh ketakutan secara spirit tadi, itu menjadi satu sumber spirit, maka ketakutan ini tidak akan pernah membuat itu dekat dengan Tuhan. Justru semakin sembunyi. Kuasa yang datang hari ini, kasih karunia, itu harus melepaskan ketakutan itu menjadi satu kekuatan bagimu untuk selalu datang kepada Tuhan. Amin. Ketakutan itu masih merupakan daun, bukan akar. Lihat tuh pohon di sana. Ketakutan itu hanya daun. Hanya daun. Nah, oleh sebab itu, sedangkan akarnya itu adalah penghukuman akan dosa. Yesus bukan hanya sekedar menghilangkan ketakutan kita, tetapi Yesus juga mencabut akar hukuman akan dosa. Jadi semua apa yang terjadi, ketakutanmu, kegelisahanmu, kekhawatiranmu, itu sebenarnya semuanya masih daun. Mengapa itu terjadi? Karena akarnya belum Anda cabut. Dan Yesus sudah mencabutnya, tapi Bapak dan Ibu dan saya menanamnya kembali. Melalui kematian Yesus di salib, Yesus mencabut semua akar penghukuman itu. Jadi rasa takut, rasa khawatir, rasa gelisah, itu semuanya bersumber dari iblis tadi. Dan itu semua adalah dosa. Jangan berpikir Bapak dan Ibu kalau gak khawatir itu gak dosa. Itu dosa. Kalau Bapak dan Ibu hari ini gelisah, apa itu dosa? Itu dosa. Karena apa? Karena hal-hal seperti itu tidak berasal dari surga. Yang berasal dari Tuhan itu adalah kekuatan. Jadi kalau Bapak dan Ibu hari ini rasa takut, minta kasih karunia supaya Anda kuat. Waktu Bapak dan Ibu menerima kekuatan itu, itulah perkara surga yang akan mengusir perkara-perkara tadi. Katakan amin. Maka lihat ayat ke-7, ini pun berkata bahwa Tuhan tidak memberikan kepada kita roh ketakutan dan tidak membuat kita menjadi penakut. Roh yang Tuhan beri membangkitkan kepada kita kekuatan, membangkitkan kepada kita kuasa untuk memberitakan Injil kasih karunia. Maka satu-satunya goal kita hari ini harus tetap kobarkan Injil kasih karunia. Itu tugas Bapak dan Ibu dan saya, memberitakan Injil kasih karunia. Amin. Tadi saya di depan itu WA seseorang. Saya tunggu di gereja karena rumahmu kelihatan dari depan ini. Dan saya berdoa supaya suatu saat dia juga masuk ke tempat ini. Saya bilang, sarung walet mulus kelihatan dari sini nanti. Cuman belum masuk, masih garis satu. Tapi nanti akan saya datangi lagi. Mengapa? Karena saya tetap ada hati bertobat-tobat. Hanya satu tujuan saya, bukan mau minta duitnya. Cari Tuhan. Amin. Amin. Segala sesuatu motivasimu kalau bukan untuk Tuhan, itu tidak akan berhasil. Segala sesuatu motivasimu yang tidak benar, itu Tuhan akan hapus. Maka hanya satu tujuan kita, tetap mengobarkan kasih karunia. Masalah orang itu nanti percaya atau tidak, itu urusan dia. Bagianmu dan bagian saya selalu memberitakan kasih karunia. Bagaimana caranya? Tuhan kasih hikmat bersama-sama. Ada orang bicaranya pintar, tapi nggak bertobat juga. Ada orang bicara sederhana, langsung bertobat. Jadi bukan karena metode kita, tapi karena kasih karunia Tuhan. Amin. Maka layanilah Tuhan, milikilah konsep kasih karunia yang selalu Tuhan berikan padamu yang berbeda-beda. Ada orang melayani Tuhan tidak perlu ngomong tapi nyanyi. Banyak orang bertobat. Ada orang melayani Tuhan, memanggil banyak orang ke gereja, itu bukan karena nyanyi, hanya senyum. Itu juga bisa. Halo? Maka ayo,
kita berkobar-kobar, Tuhan, saya melayani orang ini dengan cara apa? Senyum kan? Kalau Tuhan pimpin padamu senyum, senyum aja. Nah, senyum aja. Dalam kitab Roma, Paulus selalu membukanya dengan kalimat, ya, lihat di kitab Roma nanti. Sekiranya kasih karunia Allah menyertai saudara. Dan selalu di pasal terakhir di kitab Roma seringkali ditulis kasih karunia Tuhan. Nanti kalau membaca kitab Roma selalu diawali dan selalu ditutup kasih karunia Tuhan. Injil kasih karunia yang diberitakan Paulus inilah yang membuat kita tidak takut lagi, tetapi penuh dengan kuasa, kasih dan roh penguasaan diri. Roh yang Tuhan beri memberikan kepada kita kekuatan untuk kita terus memberitakan Injil kasih karunia itu. Nubuat tentang generasi hari ini sekali lagi, bahwa lihat apa yang terjadi masa pandemi ini. Ini mengarahkan kita bahwa sekarang Tuhan lagi memakai, Tuhan tidak lagi memakai orang-orang yang lagi tren. Ya, hari ini akan banyak muncul generasi tanpa wajah. Kalau Bapak dan Ibu dulu dengar siapa yang membawa berita Injil pertama ke Tanah Dayak, itu pasti ada ingat. Kalau saya masuk ke Sumatera sana, pertama sekali yang membawa berita Injil adalah Muson dan Liman. Tapi mereka dimakan orang Batak. Baru dikirim yang kedua namanya Nomensen. Nomensen itu tidak akan pernah saya lupakan karena dia pembawa berita Injil kasih karunia ke Tanah Batak. Nah, tokoh-tokoh yang seperti ini dulu sampai sekarang yang berbicara karismatik begitu banyak. Ada Benny Hinn, ada Pak Alex dulu, ada Rifong, ada Pak Stephen Tong, yang lain-lain. Sekarang itu hampir tidak ada lagi. Karena masa pandemi ini saya melihat tuntunan Tuhan, justru Tuhan memakai orang-orang tanpa wajah, tanpa gelar, tanpa apapun. Itulah generasi yang Tuhan pakai sekarang ini. Artinya apa? Tuhan membangkitkan hamba-hamba Tuhan tanpa wajah, yakni bahwa era tokoh karismatik atau sentralisasi pada hamba Tuhan ternama itu sudah berakhir. Amin. Hari ini masa pandemi ini, Anda dan saya itu tidak perlu lagi fokus kepada tokoh-tokoh iman tadi. Anda bisa langsung kepada Tuhan. Anda bisa langsung kepada Tuhan. Anda bisa langsung kepada Tuhan. Kalau sekarang itu, kalau dulu terjadi ada KKR, mujizat terjadi, kesembuhan terjadi, mujizat terjadi, banyak orang bertobat. Sekarang masa pandemi ini hampir tidak ada seperti itu lagi. Yang hanya satu tujuannya apa? Supaya Bapak dan Ibu dan saya itu bisa memiliki akses yang langsung hanya kepada Tuhan. Amin. Amin. Artinya masa pandemi ini itu lagi diluruskan bahwa segala sesuatunya itu karena Tuhan, karena Tuhan, karena Tuhan. Maka di masa pandemi ini butuh ada disiplin rohani dari Bapak dan Ibu. Siapa yang tahu waktu Bapak dan Ibu menyembah Tuhan? Tidak ada orang lain, tetangga juga tidak tahu, hanya Tuhan yang tahu. Tetapi dalam kondisi Bapak dan Ibu melakukan itu, Anda lagi terus membakar roh. Semua orang pada akhirnya mengerti bahwa kita akhirnya dibawa bukan kepada manusia, tapi langsung kepada Tuhan. Hal ini membuat jemaat semakin menjadi dewasa, bukan bergantung kepada tokoh hamba Tuhan, tokoh yang ternama, namun langsung kepada Tuhan. Kita sendirilah yang menjadi pemenang. Kita sendirilah yang langsung bisa beriman kepada Tuhan untuk kesembuhan kita, untuk kesejahteraan kita. Amin. Amin. Kalau Bapak dan Ibu suatu saat ada yang sakit hari ini, tidak lagi perlu panggil pendeta-pendeta besar. Anda bisa mati, Tuhan saya sembuh. Anda sekarang punya kuasa hal itu. Supaya apa? Jemaat hari ini tidak bisa lagi jemaat seperti anak kecil. Semua sudah harus dewasa. Saya mau nanya, anak saya yang paling kecil ini
Dulu sebelum dia SMP, saya dengan dia masih bisa mandi bersama. Tapi sekarang dia nggak mau lagi. Nggak mau lagi. Karena apa? Ciri-ciri orang dewasa yang memang ada di sana. Dulu juga saya dengan mama yang cebokin dia. Sekarang dia mau minta dicebokin. Betul? Bisa paham? Kalau sampai hari ini minta dicebokin, saya mau tanya, itu benar atau enggak? Enggak benar. Tapi kalau masih seperti anak kecil, wajar. Yang herannya banyak orang Kristen itu masih tetap rohaninya anak-anak. Sakit perut sedikit, telepon pendeta. Sakit perutnya sedikit, telepon pendeta. Sakit sedikit, telepon ini, khawatir ini. Kapan dewasanya Anda bisa langsung kepada Tuhan? Amin. Amin. Halo? Amin. Saya mau membandingkan posisi Bapak dan Ibu, kita sama-sama punya kekuatan yang sama dari Tuhan. Maka tidak perlu terlalu mengistimewakan lagi tokoh-tokoh. Anda bisa langsung sekarang kepada Tuhan. Makanya melalui ibadah kita di tempat ini sekali lagi, itu mengumpulkan kita supaya tetap satu sungai. Hanya satu tujuan kita, memperkecil. Biarlah Tuhan yang besar, Anda dan saya semakin kecil. Itu tujuan daripada ibadah. Itu tujuan daripada lagi mendengar saya menyampaikan firman. Hanya satu tujuan, biarlah Tuhan yang diperbesar, Anda dan saya semakin diperkecil. Semakin diperkecil, semakin kecil. Artinya, apa yang kau lakoni mulai dari bangun pagi harus selalu ada pengakuan. Karena kasih karunia Tuhan. Karena kasih karunia Tuhan. Karena kasih karunia Tuhan. Maka lihat kedewasaan seseorang nanti pada saat dia mendapat sesuatu, tanda kutip tadi, mungkin ada sakit perut, itu nanti kelihatan sekali. Ini orang dewasa rohani atau tidak. Amin. Nah, itu yang harus kita pahami. Maka kita beribadah hari ini. Coba dengar lagi. Kita beribadah hari ini. Anda dan saya setia. Anda dan saya merenungkan firman. Anda dan saya memberikan waktu. Anda dan saya memberikan tenaga. Anda dan saya memberikan persembahan persepuluhan, persembahan lain. Anda memberikan satu persembahan pembangunan dan lain-lain. Dasarnya adalah kasih dan roh yang membangkitkan kasih kita hanya kepada Tuhan. Jadi waktu engkau melayani itu karena bentukmu mengasihi Tuhan. Engkau memberikan tenagamu, itulah bentukmu mengasihi Tuhan. Engkau memberikan persembahan, itulah bentukmu mengasihi Tuhan. Tidak ada yang lain. Amin. Amin. Saya sangat bersyukur dengan kedewasaan jemaat di tempat ini. Jemaat, mereka tidak hadir hari ini yang Bapak dan Ibu mungkin tahu, itu selalu minta izin. Dan saya bersyukur kalau selalu jemaat itu kalau nggak masuk hari Minggu minta izin. Minimal saya dan Ibu tahu posisimu lagi di mana. Itu bukan berbicara anak kecil, bukan. Dan selalu berikan budaya itu. Kalau diberitahu saya dan Ibu bisa tahu posisinya lagi di mana, dan doanya juga lebih tepat. Tuhan berkati si A ke Palangkaraya, tahu-tahunya dia ke Tumpang Miri, kan salah. Halo? Maka perlu ada informasi. Bukan saya katakan setiap hari minta izin, bukan. Minimal hari Minggu kasih tahu. Bisa Pak? Kasih tahu. Karena bagian kami tidak ada mengatakan tidak boleh. Nah, itu keputusan masing-masing. Dan saya sangat bersyukur dengan jemaat-jemaat sekarang memberitahu. Bahkan kondisi
dia pun hari itu saya tahu seperti apa. Tuhan tolong dia. Halo, halo. Ini harus. Kalau Bapak dan Ibu memberitahu itu bukan menganggap, itu karena juga kasih karunia. Karena saya dengan Ibu selesai ibadah seperti ini akan selalu kemana ya keluarga ini, kemana ya keluarga ini, kemana ya keluarga ini. Tapi kalau keluarga si A ini memberitahu, saya nggak tanya lagi, Bu, keluarga ini kemana? Nggak perlu lagi. Tapi saya sudah tahu. Halo, amin. Dan budaya ini harus selalu kita pertahankan. Dan yang lain saya sangat bersyukur kepedulian Bapak dan Ibu dalam gereja ini juga luar biasa. Luar biasa. Bahkan tidak ada secara resmi saya buat ketua pembangunan, tim pembangunan, mereka tetap bekerja. Sampai larut pagi pun mereka bekerja, membuat proposalnya. Saya tinggal tanda tangan aja. Kalau saya disuruh lagi buat proposal itu, saya bilang minta maaf, gak usah. Mereka melakukan. Saya bersyukur keluarga semua yang ada di sini, saya tahu selalu juga minta izin kalau tidak ada hari ini. Tapi jangan juga setiap pagi, Pak, saya hari ini di sini, Senin, Selasa, Pak, saya hari di sini. Buset juga dah. Ini emangnya saya apa nih, satpam atau apa nih? Enggak, minimal hari Minggu. Katakan amin. Yang saya maksud, disinilah kita nanti saling membutuhkan tanda kutip secara spirit. Bisa paham? Saling membutuhkan. Saya sangat bersuka cita sejak tanggal 3 Januari. Sukacita saya melebihi daripada yang lain. Karena jemaat Tuhan semuanya bertumbuh luar biasa. Tepuk tangan. Luar biasa. Nah, bertumbuh dari semua lini. Artinya apa? Kalau gereja ini progres, semua jemaat harus belajar. Berarti saya juga harus progres. Kalau saya melihat jemaat progres, gereja nggak progres, justru saya malu. Saya harus belajar dari jemaat ini. Tapi selama gereja ini Bapak dan Ibu bisa melihat progresnya, baik pembangunan fisiknya, progres itu tidak selalu hanya berbicara jiwa, tapi semuanya. Anda juga harus belajar. Kalau gereja itu diberkati, saya juga diberkati. Kita berlomba-lomba. Amin. Kalau suatu saat misalnya nanti Pak Philip dipilih jadi direktur PO atau Purun, saya juga harus berlomba-lomba juga jadi direktur. Direktur apa yang nggak tahu, yang pasti bukan direktur bank. Bisa paham? Amin. Nah, di dalam hidup ini perlu ada penguasaan diri. Maka dalam 1 Korintus 1:21, coba. 1 Korintus 1 ayat 21. 1 Korintus 1 ayat 21. Yuk kita baca. 1, 2, 3. Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Translate yang lainnya, karena bagaimanapun pandainya manusia, ia tidak mengenal Allah melalui kepandaiannya. Ya. Tetapi justru karena Allah bijaksana, maka ia berkenan menyelamatkan orang-orang yang percaya kepadanya melalui berita yang kami wartakan yang dianggap omong kosong oleh dunia. Jadi kalau Bapak dan Ibu nanti memberitakan kasih karunia, orang lain menolak, itu wajar. Tidak perlu patah hati, tidak perlu patah semangat. Karena dikatakan Injil yang diberitakan itu bagi orang pintar itu bisa menjadi satu kebodohan. Bisa paham? Bisa paham? Jadi kalau Injil hari ini Bapak dan Ibu bisa terima, Anda sebenarnya orang paling pintar dari semua orang di luar sana yang pintar.
Maka bersyukur dengan keberadaanmu dan keberadaan saya yang sudah menerima, yang sudah percaya, yang sudah membenarkan diri karena kasih karunia tadi. Lihat, banyak orang di luar sana profesor, doktor, tapi mereka tidak menerima kasih karunia. Kita ini dianggap semua itu orang bodoh. Maka dikatakan dalam sekali firman Tuhan di sini, Anda tidak akan pernah mengenal Tuhan dengan baik dengan kepandaianmu. Tidak akan pernah. Maka lihat, di dalam hidup ini kita juga harus benar-benar memiliki penguasaan diri. Bagaimana kita memanfaatkan, mengefektifkan baik juga manajemen waktu kita, manajemen keuangan kita agar lebih bermanfaat. Saya harus selalu juga minta sumber hikmat dari Tuhan bagaimana mengelola keuangan gereja ini. Kalau tidak ada hikmat dari Tuhan, kita nggak bisa kelola ini gereja. Bisa paham? Bahkan setiap orang yang diberkati di gereja ini bulanan, itu selalu saya buat beda levelnya. Digaji dulu baru kerja. Digaji dulu baru kerja. Saya mau tanya, secara dunia ini kebodohan atau gimana? Kebodohan. Tapi saya dibuat Tuhan mengatur keuangan seperti itu. Dan saya tidak menganggap itu kebodohan. Halo? Dan setiap orang yang digaji, yang dapat berkat, tidak pernah saya buat itu terlambat. Tidak pernah. Bapak dan Ibu kenal Dian kan? Masa sih nggak kenal Dian? Dian, saya sudah tahu kabar. Dia belum tahu tapi saya sudah tahu. Dian sepertinya sulit datang sini karena dia diterima gereja yang sponsori dia, yaitu gereja GKY, Gereja Kristus Yesus. Kalau di Jakarta ini gereja-gereja orang Tionghoa, orang Cina. Gereja ini selalu sponsori 15-20 orang mahasiswa teologi. Angkatan Dian itu sekitar 20. Nah, biasanya yang ditarik mereka itu adalah orang-orang yang terbaik. Termasuk salah satu IP-nya yang terbaik. Bisa juga cum laude, bisa juga karena laporan pelayanan. Setelah saya tanya-tanya, mungkin waktu diwawancara, ternyata waktu saya tanya salah satunya, dari 20 orang itu hanya 2 yang diambil GKY. Salah satunya dia. Tepuk tangan. Taat juga, si dia itu taat pada pemimpin. Gak pernah itu melawan. Gak pernah. Jadi yang saya maksud di sini bahwa hanya satu tugas kita, taat aja sama Tuhan. Katakan amin, taat. Ngomong taat. Mau dibaca dari sudut manapun tetap taat. Mau dari kanan tetap taat. Mau dari kiri tetap taat. Mau dari belakang juga tetap taat. Mau dari atas juga tetap taat. Mau dari bawah juga hurufnya itu tetap taat. 4 huruf menjadi 2. TATA menjadi cuma TA. Taat. Taatmu itu sebenarnya pada Tuhan. Dan kalau engkau punya pemimpin, taat juga pada pemimpin. Amin. Nah, jadi kita harus pintar semua, termasuk rumah tangga masing-masing harus pintar mengelola keuangan. Katakan amin. Katakan amin. Katakan amin. Jangan penghasilanmu 3 juta, kredit HP harganya 15 juta. Itu namanya bunuh diri, bos. Bisa paham? Nah, bila perlu, kalau memang tidak terlalu penting itu HP padamu, sudah HP biasanya penting bisa dihubungi. Yang merek-merek Cina banyak kok, yang 500, 700 juga banyak. Gak perlu bergaya-gaya begini.
pergi, HP-nya luar biasa, HP-nya. HP yang mahal itu tidak bisa membuatmu makan kok. Bisa paham? Ini HP saya selalu generasi yang kedua. Kalau ibu lagi ganti HP, pasti generasi yang lama itu ke saya. Nah, pernah saya protes? Enggak, karena bagian saya enggak juga itu. Bagi saya nggak terlalu penting. Mungkin bagi ibu penting karena harus banyak bahan-bahan. Kalau bagi saya bahan-bahan apa? Bisa dihubungi, oke. Maksud saya, jangan banyak gaya sedangkan keuangan tidak mendukung. Harus pintar ngatur keuangan. Katakan amin. Pak Agung itu tiap bulan harus mengeluarkan 250 juta untuk PK. Tiap bulan. Padahal pendapatan gereja hari ini turun 40-50%. Nah, sampai saat ini 1 tahun 8 bulan tidak pernah dikurangi gajinya para petani. 1 rupiah pun tidak pernah dikurangi. Berarti ada hikmat untuk mengelola. Halo? Amin? Jadi banyak orang miskin itu karena tidak pintar mengelola. Bukan karena nggak ada duit, tidak pintar mengelola. Ngomong pada diri sendiri, saya harus pintar mengelola uang. Amin. Jangan ada uang 1 juta, habis 1.100.000. Diamin terus dong. Oi, halo. Ada uang di tangan 500.000, habis 600.000. Utang terus. Yang benar itu di tanganmu ada 500.000, ada sisa 100.000, 50.000. Itu yang benar. Berarti selalu ada tabungan. Kalau mengikuti kemauan, selalu aja kita kurang kok. Bisa paham? Amin. Nah, jadi kalau kita melihat lagi di sini bahwa orang Yahudi itu selalu minta mujizat. Mereka tidak percaya. Sedangkan orang Yunani itu mereka selalu membutuhkan mujizat. Yang dibutuhkan orang Yunani segala sesuatu itu apakah masuk akal atau tidak, logis atau tidak, dan hal tersebut juga terjadi hari-hari ini. Nah, Rasul Paulus menghadapi 2 golongan. Pertama golongan orang Yunani, yang kedua orang Yahudi. Orang Yahudi itu tidak pernah percaya mujizat. Sedangkan orang Yunani itu selalu mengejar-ngejar hikmat. Bukan Tuhan yang dikejar, tapi hikmat yang dikejar. 2 golongan ini salah. Ini yang ditegur oleh Paulus. Orang Yahudi, orang Yunani, mereka selalu bisa percaya kalau sudah dilihat dalam mata jasmani. Sedangkan orang Yunani selalu minta hikmat, selalu mencari hikmat. Tuhan tidak bicara. Hari ini Bapak dan Ibu, sekalipun ke depan ini Anda dan saya belum melihat dengan mata jasmani, tetap percaya. Halo? Tidak perlu minta tanda-tanda dulu baru percaya. Tidak perlu. Anda harus percaya. Disebut percaya berarti sesuatu. Iman itu berarti sesuatu yang belum terjadi. Tapi Anda dan saya harus percaya itu terjadi. Itu iman. Kalau segala sesuatu itu Anda sudah bisa matematikakan, bisa rumuskan, bisa sudah mengetahui, itu bukan iman. Iman itu segala sesuatu hal yang tidak mungkin terjadi, jadi terjadi. Maka dalam untuk mewujudkan iman ini hanya satu tujuan, fokus bersama Tuhan, fokus bersama Tuhan, fokus bersama Tuhan. Bukan cari hikmatnya, bukan cari kepintarannya, bukan cari materinya, tapi cari Tuhan, cari Tuhan, cari Tuhan, cari Tuhan, cari Tuhan. Amin. Ini yang harus kita ketahui. Maka dalam 1 Korintus 1:23 berkata, 1 Korintus 1:23, 1-3, tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. BMK berkata begini, tetapi kita ini hanya memberitakan Kristus yang disalib. Berita itu menyinggung perasaan orang Yahudi
dan dianggap omong kosong oleh orang-orang bukan Yahudi. Jadi waktu kita memberitakan Injil kasih karunia ini, hanya ada dua golongan. Mereka bisa membuat satu kebodohan pada kita, dan mereka pun selalu minta buktinya. Maka oleh sebab itu tidak perlu Bapak dan Ibu dan saya menjadi kecut hati kalau lagi berhadapan dengan orang-orang seperti ini. Paulus hanya berkata, hanya satu tujuan saya, memberitakan salib, memberitakan kebangkitan Yesus. Hanya itu saja. Maka ikut Tuhan, melayani Tuhan tidak berat, karena bagianmu dan bagian saya hanya memberitakan kasih karunia. Amin. Maka sebelum Bapak dan Ibu ikut memberitakan, kita dulu yang harus percaya. Kita dulu yang harus percaya. Kita dulu yang harus percaya. Semenjak saya memperkatakan, saat itu ibu masih sekolah, anak-anak masih kecil, Otniel masih 2,5 tahun. Saya selalu memperkatakan, bangun gereja di atas bukit. Bulan pertama saya lihat jemaat masih mendukung, yang dekat-dekat saya juga masih mendukung. Tapi bulan kedua, bulan ketiga mereka mulai goyah. Dan lihat, perkataan yang saya katakan ini tadi bukan berasal dari manusia, bukan berasal dari tetangga, bukan berasal dari mereka, tapi itu berasal dari Tuhan. Karena waktu saya memperkatakan itu, itulah iman, sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Jadi kalau Bapak dan Ibu hari ini ada di sini menikmati, ini hasil dari iman. Dan iman itu paling praktis apa? Perkataan terus. Banyak orang Kristen tidak kehilangan iman, tapi kehilangan perkataan. Bapak dan Ibu dan saya harus selalu tiap kali memperkatakan firman. Harus selalu memperkatakan yang baik. Keluargaku sehat, kuat, makmur. Pekerjaanku akan Tuhan buat progres, akan Tuhan buat terus baik. Perkatakan yang benar, perkatakan yang benar, perkatakan yang benar. Amin. Amin. Mama Selvi ada di sini kok. Mama Selvi juga termasuk menjadi orang yang satu yang berikan kesaksian. Dari awal saya mengatakan bangun gereja di atas bukit. Betul ya, Mama Selvi ya? Betul. Nah, itu yang saya maksud. Jadi, mari tugas kita itu hanya memberitakan kebangkitan Yesus. Beritakan saja. Ada yang menolak, gak usah kecut hati. Ada yang ingin meminta bukti, gak perlu dilayani. Beritakan saja. Beritakan saja. Beritakan saja. Nah, oleh sebab itu, orang-orang tidak lagi berbondong-bondong akhirnya mengagumi tokoh atau hamba Tuhan sekarang ini. Tapi mereka justru hanya mengagumi Tuhan, Tuhan, Tuhan Yesus. Saya berharap seluruh jemaat di tempat ini, mari fokuskan diri terus pada Tuhan. Hikmat yang kau terima dari Tuhan, engkau harus cari Tuhan. Hikmat itu akan mengikuti. Jangan sampai salah persepsi. Harus cari Tuhan. Hikmat akan mengikuti. Apapun yang baik juga akan mengikuti. Selama kau setia terus mencari Tuhan. Haleluya. Kita semua bangkit berdiri. Haleluya Tuhan. Amin, amin. Haleluya. Oh. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepada-Mu, Yesus.
salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu, karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu, karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu, karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Bapak dan Ibu dan Saudara, percayalah apa yang sudah Tuhan perbuat padamu. Jangan kejar mujizat, jangan kejar hikmat, jangan kejar kekayaan, jangan kejar posisi, jangan kejar jabatanmu. Tapi percayalah, Yesus kekuatan Allah. Yesuslah yang harus kita kejar. Yesuslah yang harus menjadi fokus hidup kita. Dan yang kita perlu adalah mengenal Dia, mengenal Yesus dengan benar. Pengenalanmu kepada Yesus semakin dalam, maka kepercayaanmu kepada Tuhan pun akan semakin dalam. Kedalamanmu bersama dengan Tuhan, maka engkau pun semakin dalam bergantung padanya. Maka kuasa Allah inilah yang menghancurkan hubunganmu dengan Tuhan yang semakin dalamlah, yang akan menghancurkan penghalang-penghalang dalam bisnis keuanganmu, di dalam kesehatanmu, di dalam mujizatmu, bahkan di dalam setiap promosi yang terjadi dalam kehidupanmu. Hikmat Allah akan menuntun, mengarahkan, dan menunjukkan kepada kita apa yang seharusnya kita lakukan, sehingga kita bisa bebas dari utang apapun, bebas dari penyakit, dan terus berjalan, berlari dalam kehidupan yang berkemenangan. Kuasa Allah akan mematikan setiap rintangan, halangan di hadapan kita semua. Hikmat Allah akan memampukan kita menghadapi tantangan kehidupan kita, karena Dia tidak memberikan kepadamu roh ketakutan, tetapi kuasa kasih dan penguasaan diri. Haleluya Tuhan. Amin. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu, karena salibmu ku
Karena salibmu ku menang, Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mari semua angkat roti lebih tinggi dari atas kepala. Inilah tubuh Kristus. Yesus melakukan ini karena ini juga perintah dari Bapa. Dan apa yang Yesus sudah lakukan, kita juga harus lakukan. Tubuh Kristus yang terpecah-pecah, yang akan masuk di dalam tubuhmu, sehingga segala sesuatu tubuh yang tidak sehat hari ini sudah sehat. Waktu kau memakannya, kau lagi memberitakan tentang kematian Yesus, kau juga lagi memberitakan tentang kebangkitan Yesus. Apabila Bapak dan Ibu percaya pada tubuh Kristus, Anda akan sempurna bersama dengan Tuhan. Mari silakan makan dalam nama Yesus. Mari semua angkat cawan anggur lebih tinggi dari atas kepala kita. Inilah darah Yesus. Darah berbicara kehidupan. Darah berbicara nyawa. Kalau Yesus sendiri memberikan nyawanya kepadamu dan pada saya, apalagi yang lain. Keselamatan yang dari Yesus sudah menjadi milikmu, maka engkau juga pemilik surga. Apabila Bapak dan Ibu percaya bahwa darah Yesus yang sempurna masuk dalam tubuhmu, maka segala sesuatu yang tidak baik termasuk dalam darahmu akan menjadi sembuh. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami minum darah Yesus. Haleluya. Mari bersyukur di hadapan Tuhan. Haleluya. Amin, amin, amin. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang, Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang, Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapak, kami sudah menerima tubuh dan darah Yesus, dan kami juga sudah menerima firman. Kami akan menjadi pelaku-pelaku firman yang setia, yang berkomitmen, karena itulah bentuk kami mengasihi Tuhan. Hari ini kami mau menabur buat pekerjaan Tuhan. Persembahan apapun, baik persembahan persepuluhanmu, apapun yang Tuhan taruh hari ini, Tuhan membalasmu berlipat kali ganda. Mari kita memperkatakan firman pada saat ini. Maka menaburlah saya di gereja ini, dan dalam tahun ini juga saya pasti menuai 100 kali lipat ganda. Sebab saya diberkati Tuhan, saya menjadi kaya, kian lama kian kaya, sehingga saya menjadi sangat kaya untuk kemuliaan Tuhan dan memperluas kerajaan-Nya di tempat ini. Amin.
Amin. Di tempat maha tinggi, kemuliaan bagimu di tempat maha Mari semua angkat tangan di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih dari Allah Bapa di sorga, cinta kasih dari Yesus Kristus, dan pimpinan dari Roh Kudus yang memimpinmu hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Semua yang percaya mari sama-sama katakan Amin. Haleluya.